limbah dari kambing sendiri kita juga maksimalkan di tumbuhannya, jadi dari kambing untuk kambing juga. Iya. Assalamualaikum kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya Hafid Ayat di channel Baklabaka. Pastinya channel ini memuat seputar tentang hobi peternakan dan yang lainnya yang sekira membuat kita senang dan mengesampingkan permasalahan-permasalahan yang membuat kita gundah. Oke kawan-kawan, kita masih berada di Padepokan Temon Etawa atau di kandangnya Padepokan Temon Etawa yang biasa dinarasumberi oleh Mas Udin. Yang masih muda seperti ini sudah mempunyai padepokan segini besarnya dan juga mempunyai kambing-kambing yang sangat berkualitas. Alhamdulillah. Untuk kelanjutannya coba kita pantengin. Yang jelas di sini memuat hal-hal yang bisa membuat teman-teman sobat Baklabaka ini mempunyai pandangan lain tentang etawa dan perawatan-perawatan khusus tentang peranakan etawa ras Kaligesing. Oke, mari kita lanjutkan. Oke, Mas Udin, kita mau bahas apa dulu ini, Mas Hafid? Untuk pembahasan kali ini kan memang yang jelas perawatan berkualitas dari segi tempat. Kalau dari segi tempat saja kan ya memang butuh untuk tempat yang baik ya. Iya. Di samping itu kita juga tempat yang baik dan nyaman. Yang terpenting itu nyaman. Tempat yang baik dan nyaman. Di samping itu juga perlu dari makanannya dong. Nggak perlu syukur makanan, Mas Udin ya. Iya, benar-benar. Karena kan di dalam tubuh kambing pun dia juga memerlukan protein, serat dan lainnya. Kalau kita menggunakan pakannya, kita makannya ada 2 macam, Mas Hafid. Ada 3 macam. Apa saja? Yang pertama bisa dilihat juga ya, Mas? Ya, bisa. Sini. Kalau di kandang ini memang kita ada 3 macam. Yang pertama itu hijauan, Mas Hafid. Hijauan itu bisa berupa legum atau ramban-ramban, dan juga bisa rumput-rumput lapangan, rumput-rumput liar juga bisa. Ya, untuk legum sendiri itu apa, Mas Udin? Legum itu ramban-rambanan atau daun-daun atas seperti ini namanya legum atau ramban. Oh ya. Nah, kita di sini juga nggak hanya satu jenis, Mas Hafid, karena kan untuk kambing itu lebih bagusnya itu dicampur supaya supaya nanti kebutuhan ataupun keunggulan di ramban-ramban satu dan yang lain saling melengkapi. Akhirnya nanti di tubuh kambing juga bagus, akhirnya nanti bisa tumbuh dengan maksimal si kambingnya. Nah, seperti ini ada Gembilina, yang daunnya lebar. Ini Gembilina ya. Gembilina, terus ini Indigo Vera. Apa? Indigo Vera. Indigo Vera. Terus ini Kaliandra. Nanti juga ada yang lain seperti Gamal ataupun Leresede. Terus ada juga seperti Telokaret juga bisa, tapi kalau Telokaret nanti agak hati-hati. Kenapa hati-hatinya? Karena kan itu ada kandungan cyanidanya. Jadi kalau dikasihkan ke kambing, nanti kalau di sini itu harus dilayukan dulu, Mas Hafid. Paling enggak 1 hari. Kalau ini juga dilayukan dulu enggak? Kalau ini cuma dilayukan tapi enggak sampai 1 hari. Paling cuma ini ambilnya pagi, nanti dikasih makannya sore, kan insya Allah sudah layu lah. Sudah kandungan gasnya sudah berkurang nanti. Terus di sini juga ada pakan silase, Mas Hafid. Silase. Kalau silase ini saya bikinnya dari juga dari ramban-ramban, juga dari rumput. Nah, ini kita gunakan untuk maksimalkan pakan simpannya. Kan biasanya kalau ada tetangga-tetangga yang tebang pohon atau kan daunnya nggak diambil. Nah, kita manfaatkan untuk pakan kita. Jadi ini bisa disimpan untuk ketika kita nggak bisa cari rumput hijauan. Untuk jaga-jaga gitu aja. Ketika repot juga nanti ini juga kita setiap hari juga kita maksimalkan untuk kan kita memang targetnya untuk
50 indukan, jadi kan pakannya harus juga Banyak. tercukupi, banyak. Ini salah satunya untuk mengeringankan kita dalam mencari pakan. Oh, Jadinya iya, kalau iya. kita bikin silase ini bisa 1 bulan sekali ataupun 2 minggu sekali, ataupun bisa 1-2 bulan sekali kalau pas ada di daerah sini yang tebang kayu atau apa, tapi yang pakannya apa daunnya nggak diambil, kita ambil buat pakan gitu Mas Hafid. Untuk makanan utama atau makanan pokoknya yang jelas hijauan. Hijauan. Terus Ya. kalau sore itu juga kita kasih comboran Mas Hafid, pakan konsentrat tambahan. Seperti kalau di sini kita menggunakan ampas tahu, kangkung kering, polar dan dedak Mas Hafid. Kangkung kering, ampas tahu, polar dedak. untuk nambah nafsu makan ya. Kalau polar untuk kebutuhan serat dan proteinnya Mas Hafid. Oh, polar untuk kebutuhan serat dan protein. Ampas tahu juga untuk protein juga. Protein. Karena kan dia dari kedelai. Kalau serat tadi apa itu? Serat apa? Protein dan serat. Ya, kalau serat kita memang maksimalkan di yang banyak itu kan di hijauan. Kalau ini seperti ini kan juga banyak seratnya, tapi kalau juga ada proteinnya yang agak tinggi itu di ramban-ramban seperti indigo vera itu agak tinggi Mas Hafid. Kalau yang singkong tadi, singkong karet itu juga kandungannya juga bagus, cuma itu kan ada zat sianidanya yang harus hati-hati. Jadi untuk mengurangi sianidanya itu harus dilayukan Mas Hafid. Efeknya apa kalau yang pakai daun singkong terus? Kalau sebenarnya kalau singkong karet terus juga nggak apa-apa, cuma yang dihati-hati itu gas sianidanya. Jadi ketika baru ambil dari kebun ya, itu jangan langsung dikasihkan karena kan itu masih tinggi. Nanti kalau dikasihkan biasanya itu nanti keracunan. Oh, keracunan. Karena kan sianida itu berbahaya. Ya, betul. Untuk kebunnya sendiri pasti punya ya Mas? Punya, alhamdulillah kami di sini swasembada pakan itu kita mempunyai bank pakan. Kita tanam sendiri di lahan-lahan kami di sekitar kandang ini. Oh iya. Ini di bawah ini. Ini daun kelor. Ya. Ini juga buat makanan juga ya? Yang ini indigo vera. Indigo vera. Ini juga ada randu. Termasuk buat makanan juga? Iya, semuanya di sini. Kalau ini kelor sayur juga bisa ini. Oh, kelor sayur juga buat makan ini. Ini gamal. Ini gembilina. Ini apa? Gembilina. Ini gembilina. Yang ini turi. Turi juga ada. Turi. Ini kalau yang seperti ini kaliandra. Ini kaliandra ya. Di sini kita tanam semua. Oh, ditanam semua ya Mas Ifa ya. Sampai sana. Dari sekitar kandang kan ini kita juga sudah berbatasan dengan sungai. Jadi perengan-perengan yang berada di sungai itu juga untuk menahan tanah supaya nggak longsor. Juga kita maksimalkan untuk pakan. Iya, ini semua ini menggunakan kesempatan dalam kesempitan termasuknya. Untuk memaksimalkan apa potensi yang ada di sekitar kita gitu Mas Hafid. Itu termasuk apa? Itu singkong ada itu ya? Ada, singkong karet ya seperti ini juga singkong karet ini. Singkong karet. Ini kemarin baru tanam ini Mas Hafid. Baru kita tanam. Oh, ini juga baru kita tanam kemarin. Kemarin kan ada yang lahan di sebelah situ. Ada yang kita mau ganti, mau kita rebak, mau kita buat taman. Jadi ramban-rambannya kita pindahkan ke sini. Ini baru dipindah ini. Ini apa? Randu? Ini kayak kelor sayur. Oh, kelor. Cukup ditusukkan ke tanah gitu aja ya? Iya. Memang Indonesia subur sekali. Alhamdulillah. Tongkat dan kayu jadi tanaman. Kita juga ada pohon-pohon buah Mas Hafid. Ini buah apa? Ini buah alpukat Mas Hafid. Ini juga daunnya tapi bisa. Sudah hasil? Ini belum, ini masih umur 2 tahunan. Paling 1 tahun lagi baru panen. Juga ada ini jeruk. Tapi jeruk bukan buat makan kambing kan? Sebenarnya kalau katanya orang bisa, tapi kok saya belum pernah coba karena daunnya itu terlalu menyengat, saya khawatir. Oh iya. Sini daunnya menyengat, terlalu khawatir. Kalau khawatirnya dari Mas Udin sendiri apa, Mas Siva Udin? Karena kan baunya menyengat, khawatirnya di pencernaannya nggak kuat nanti mencret Mas Hafid. Oh iya. Memang mencret itu termasuk kurang baik ya. Iya, karena bahkan kan yang baik itu yang padat-padat. Nanti kalau mencret kan akhirnya
di dalam pencernaan untuk mencerna nutrisi dalam pakan tersebut kurang. Akhirnya nutrisinya nggak terserap dengan baik. Nih, di sini kita juga tanam ini Mas Hafid. Ya. Rumput gajah. Oh iya ini. Oh, nih. Wow, ini kalau ada orang ngarit lihat rumput gajah seperti lihat harta karun ini. Iya ini. Alhamdulillah kita juga tanam Mas Hafid. Ini kan sudah di dekat sungai ini. Jadinya Iya. Nih, tingginya besar, seperti besar ini. loh, Mas Udin. Tingginya. Loh. Nah. Ini harta karun sekali ini, Mas. Alhamdulillah. Ini juga kita tanam, ini juga buat pakan kambing juga bisa, tapi kalau bisa tetap dicampur. Ya. Cuma kalau di sini ini saya tanam untuk maksimalkan di sapi, Mas Hafid. Kita kan juga punya sapi. Oh iya. Jadi kita ini langsung dimaksimalkan untuk ke sapinya. Kalau memang di Padepokan Etawa ini, Padepokan Teman Etawa itu bukan cuman kambing PE saja ya, tapi ada sapi juga. Ada sapi juga. Alhamdulillah Mas Hafid. Ini banyak kembangnya ini Mas Udin. Ini bukan kembang, ini apa? Seperti kutil, ini kurang sehat sebenarnya. Oh tapi iya, masih bisa dikasihkan ke kambing. Ini tadi pohon apa? Indigo vera ini Mas. Indigo vera, cuman ya kena kondisi kurang sehat. Tapi kalau dilihat masih bisa. Tapi kayak kembang-kembang ya. Nanti kita pangkas, nanti tumbuhnya lagi itu nanti sudah nggak ada penyakitnya itu. Iya. Tapi ini juga dikasih pupuk ya? Dikasih. Ini seperti ini. Ini kan kita kasih pupuk. Ini pupuk apa namanya? Kandang ini. Serindil ini. Kotoran kambing. Oh iya, digunakan ya walaupun ini hasil dari apa? Limbah dari kambing sendiri. Kita juga maksimalkan di tumbuhannya, jadi dari kambing untuk kambing juga. Iya. Dari kambing untuk kambing juga Mas Hafid. Jadi kita untuk pupuknya kita menggunakan pupuk kandang. Nanti kalau kurang ya juga kita tambahi pupuk kimia Mas Hafid. Iya. Jadi kolaborasi. Ini memang untuk dari segi makanan saja sudah terkonsep ya? Iya, alhamdulillah. Dari memang yang hijau-hijauan sampai urusan silase semuanya ada. Sampai jaga-jaga ketika sudah tidak ada hijauan lagi. Iya, kalau di musim kemarau kan nanti kan biasanya cari hijauan itu agak susah Mas. Juga pertumbuhannya pun agak susah. Nanti kita maksimalkan di silase. Oh, karena kan silase itu bisa bertahan 1 tahun 2 tahun. Yang penting cara penyimpanannya sudah baik dan benar, insya Allah juga bisa bertahan Mas Hafid. Iya. Memang menarik sekali dari salah satu kandang yang saya kunjungi saat ini, Padepokan Temon Etawa. Banyak sekali ilmu yang bisa kita ambil di salah satu kandang ini. Semoga bisa menginspirasi teman-teman yang ada di rumah. Iya. Terima kasih Mas Sifaudin. Oke kawan-kawan, sementara kita cukup sampai di sini dulu. Mungkin lain kali kita akan mengambil ilmu-ilmu yang lain dari Padepokan Etawa ini, termasuk dari Mas Sifaudin. Siap Mas Hafid. Iya. Padahal umurnya sudah atau masih 26 ya? Iya. Masih 26 Mas Hafid. Tapi mempunyai kandang yang sebesar ini loh. Hebat sekali. Bukan cuman besar, ya berkualitas. Dari segi tempatnya berkualitas juga nyaman. Kalau saya sendiri di sini ya seneng-seneng saja, kerasan Mas Udin. Alhamdulillah, memang kandang di sini kita buat senyaman mungkin supaya kan nanti kita pun ya bagi yang merawat juga nyaman, nanti bagi tamu yang datang ke sini juga nyaman gitu Mas. Iya, hebat sekali. Kalau nyaman kan sama-sama nyamannya kan nanti bisa perputaran di bisnisnya pun juga nyaman gitu Mas. Iya betul. Alhamdulillah. Maka semakin membuat orang lebih percaya. Iya benar Mas. Kalau sudah terlanjur nyaman, masa langsung ditinggal kan nggak enak. Iya Mas Hafid. Dari segi makannya juga memang berkualitas dan terkonsep. Siap. Oke, terima kasih Mas Udin. Siap, Mas Nanti Hafid. jumpa di lain waktu lagi. Sekarang kita ngopi-ngopi dulu. Oke Mas Hafid. Oke, terima kasih. Siap. Untuk kawan-kawan Sobat Pak Labaka, terima kasih sudah ikut mantengin channel kami, channel Pak Labaka. Jangan lupa jangan lupa untuk di subscribe. Ya.
Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Dan juga kami mohon dukung supportnya biar lebih banyak untuk membuat konten yang lebih bermanfaat tentang hal hobi maupun peternakan. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu.